Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di dalam Yudas 1 ayat yang ke-18, di mana ayat 17 kemarin kita sudah belajar tentang saudara yang terkasih harus mengingat nasihat-nasihat atau perkataan-perkataan yang sudah diucapkan sebelumnya oleh para rasul. Nah, ini penting saudaraku untuk mengingat apa yang sudah dinasihatkan dalam hidup kita, mungkin pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala kita. Yuk kita mau mengingat sama-sama, kita mau praktekkan saudaraku apa yang sudah dinasihatkan yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, hari ini di ayat yang ke-18 saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Sebagaimana mereka telah mengatakan kepadamu bahwa pada akhir zaman akan ada pengolok-pengolok yang berjalan menurut hawa nafsunya yang fasik. Nah, ayat yang ke-18 ini memang Yudas kutip dari tulisan Rasul Petrus. Itu ayatnya di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, memang dikatakan kalimat ini sama dengan atau hampir sama dengan 2 Petrus 3:3 saudaraku. Tetapi Yudas menggunakan kata mereka, sebagaimana mereka telah mengatakan. Mereka ini berarti jamak, subjeknya jamak, bukan sebagaimana Rasul Petrus mengatakan, tidak, tetapi mereka. Apa artinya ini? Hal ini menandakan bahwa ucapan nubuatan tampilnya pengejek-pengejek pada akhir zaman ini sudah didengung-dengungkan oleh para rasul kepada para murid. Semua hampir rasul-rasul Tuhan itu semuanya, saya katakan semuanya karena mereka dikatakan ini mereka sebelumnya rasul-rasul Tuhan kita. Jadi rasul-rasul mereka, berarti ini jamak. Saya bisa katakan mungkin sebagian besar atau bahkan semua dari para rasul itu memberitahukan bahwa akan ada pengejek-pengejek, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, orang-orang yang berlaku fasik begitu. Nah, yang ditulis, yang dibukukan saudaraku, itu Rasul Petrus dan ini Yudas, saudara Tuhan Yesus. Itu dalam Yudas 1 ayat 18 sama 2 Petrus 3:3. Tetapi walaupun demikian, semua rasul, saya katakan semua rasul atau sebagian besar rasul itu juga mengatakan hal demikian, bahwa akan tampil pengejek-pengejek. Berarti ini memang semua rasul atau sebagian besar atau para rasul ini sudah mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa akan ada pengejek-pengejek yang dengan ejekannya itu mereka hidup menuruti hawa nafsu. Mereka mengatakan, kapan kedatangan Tuhan? Dari dulu Tuhan mau datang, tapi ya gak datang-datang. Jadi para rasul juga memberitakan kedatangan Tuhan, tapi kok ditunggu-tunggu gak datang-datang gitu. Nah, Tuhan Yesus memang menjanjikan akan datang kembali sama seperti dia terangkat ke sorga. Kisah 1 ayat 11. Gampang hafalnya, kisah 1:1:1, kisah 1:11. Nah, ini saya bacakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, ini para rasul mendapatkan nasihat ini atau mendapatkan penghiburan ini. Mereka memberitahukan nanti akan datang begitu. Rupanya hal ini dikumandangkan terus sama para rasul ini, bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Janji yang terus diberitakan ini tampaknya tidak diterima oleh sebagian dari mereka, dari orang-orang atau dari orang-orang yang dikabarkan Injil, dikabarkan nasihat firman Tuhan ini, saudaraku. Kenapa? Karena mereka melihat dari sudut pandangnya, bahwa dari dulu, ini dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang firman Tuhan, tapi dari sudut pandang manusia, bahwa dari dulu para rasul
Sampai sekarang juga apa yang disampaikan tidak terbukti gitu loh. Kita kembali dalam 2 Petrus 3 ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Duh, sampai para rasul meninggal pun tetap saja tidak ada janjinya, tidak tergenapi gitu. Nah, perkataan Petrus ini juga mengandung nubuatan untuk saat sekarang ini, saudaraku. Jadi zaman dulu itu mereka sudah mengejek, mengolok-olok. Kenapa? Sejak zaman bapak-bapak mana? Bapak gereja mana? Janji nubuatan Tuhan Yesus datang kedua kalinya nggak ada. Dan mereka mengejek-ngejek. Nah, saat ini juga terjadi. Sampai saat ini. Bayangkan zaman bapak-bapak gereja itu tahun berapa? Mungkin tahun berapa? 100, satu tahun 50, atau tahun berapa lah. Saya nggak tahu, saya nggak belajar sejarah gereja, saudaraku. Meskipun menarik sekali belajar sejarah gereja. Saya pernah belajar sejarah gereja, tapi saya lupa banyak pelajaran-pelajarannya. Sangat menarik. Gereja pertama di Indonesia itu sinode mana, terus apa, macam-macam sejarah Martin Luther itu bagus, menarik untuk dipelajari. Saudara bisa cari di internet, search di Google, itu banyak dan kita mau belajar, nggak apa-apa, menarik itu, saudaraku. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang juga gak ada dan datang Tuhan. Itu sudah berapa tahun, mungkin sudah 1800 atau 2000 tahun lebih gak datang datang. Diejek-ejek tuh zaman sekarang ini. Mana Tuhan Yesus datang, mana? Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan perumpamaan mengenai hal ini. Kita baca dalam Lukas 12 ayat 42 sampai 45. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Siapa yang setia tetap memberi makanan firman Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap beredar-edar di dalam ladang Tuhan, tetap setia ini. Nah ini 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tetap setia, walaupun banyak orang mengejek-ejek, tetap setia. Ayat 44, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hati, Tuanku tidak datang-datang. Nah, jelas kan? Hampir mirip-mirip kan dengan perkataan Petrus, dengan perkataan Yudas. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Loh, ini Tuhan Yesus saja sudah memberikan nubuatan nih. Kata-katanya nubuatan sampai saat ini loh. Dikatakan di sini, ayo siapa yang setia? Berbahagialah orang yang setia. Saat Tuhan itu datang, itu akan menjadi pengawas, menjadi pemerintah. Di dalam Wahyu 20 itu memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi Tuhan Yesus katakan di ayat ke-45, hamba yang jahat tidak datang-datang ke tuannya. Dia berpikir tak datang-datang, terus mulai berlaku fasik. Ya, ini Tuhan Yesus sudah menubuatkan. Rasul Petrus, Rasul Yudas, dan semua rasul-rasul juga menubuatkan Tuhan akan datang. Tetapi ada sebagian orang yang berlaku fasik. Keadaan zaman sekarang ini juga berlaku fasik dengan merendahkan janji kedatangan Tuhan. Direndahkan, diejek-ejek, diolok-olok. Kamu hidup suci katanya menanti pengangkatan, mana sampai sekarang? Nah, kan dihina, diejek, dibuat mainan, dibuat guyonan, gurauan. Nah, kita harus percaya, saudaraku. Jangan ikut-ikutan orang-orang fasik ini. Tuhan Yesus pasti datang. Saya katakan Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus pasti datang. Sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia terkesan, ya, dalam tanda kutip terkesan ini sampai sekarang kok tidak datang-datang. Karena Tuhan menunggu supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3:9. Anggaplah ini sebagai kemurahan Tuhan, kok sampai sekarang belum datang. Justru kita lah yang diminta Tuhan untuk mempercepat hari kedatangannya. Kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Jadi
Kenyataannya memang gak datang, tapi ayo kita mau mempercepat hari kedatangan Tuhan. 2 Petrus 3:12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, mempercepat hari kedatangan Tuhan. Ayo kita mau mempercepat. Tuh, kok terkesannya waktunya ditentukan oleh kita? Bukan. Ini mengandung pengertian bahwa selagi kita masih ada kesempatan, ayo jangan kita bermalas-malasan, bekerja giat di ladang Tuhan. Kita mau setia, kita mau menumbuhkan rohani kita. Itu mempercepat hari kedatangan Tuhan, menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan pribadi yang digenapi itu akan berpengaruh kepada rencana Tuhan dalam keluarga kita. Terus juga akan berpengaruh dalam rencana Tuhan dalam gereja lokal kita. Dan terakhir akan berpengaruh kepada rencana Tuhan dalam gereja global. Saat ini gereja memang banyak terbagi-bagi dalam berbagai macam sinode, berbagai macam aliran, saudaraku. Tapi suatu saat nanti itu akan ada gereja global di mana seluruh dunia menjadi satu yang dinamakan gereja tubuh Kristus. Dan kita mau genapi itu. Jangan saling serang sana sini, jangan terpecah belah. Mungkin masing-masing punya pengertian. Oke, kita berpegang pada pengertian, kita sharingkan. Mungkin tidak diterima, masih berpegang teguh pada pengertian. Oke, tidak ada masalah. Tetap kita mengasihi, karena pada waktunya Tuhan akan mencelikkan setiap pengajaran-pengajaran yang keliru, pengajaran-pengajaran yang belum terbuka, dibukakan semua, sehingga akan terbentuk satu gereja yang dinamakan gereja global. Nah ini saudaraku, ini anggaplah ini untuk sebagai kesempatan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus mau menggenapi rencana Tuhan. Nah, kita diminta Tuhan untuk bergabung dalam generasi akhir zaman yang menggenapkan rencananya. Ada 3 angka kedatangan Tuhan yang harus digenapi terlebih dahulu, barulah Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, ini 3 tandanya apa? Yang pertama, saudaraku, seluruh dunia mendengar Injil. Matius 24 ayat 14. Gampang hafalnya, 24 kurangi 1, 2-nya 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jelas kan? Nah ini angka pertama. Seluruh dunia harus mendengar Injil. Ayo kita mau genapi angka pertama ini. Kemajuan teknologi akan memungkinkan hal ini terjadi dengan begitu cepat, saudaraku. Seluruh pelosok-pelosok dalam dunia ini bisa terjangkau Injil. Bayangkan dengan aplikasi YouTube ini, saudaraku. Banyak orang yang punya internet bisa dengar, search apapun, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Itu ada, dan mereka mendengar Injil di televisi, diberitakan. Juga pelayanan-pelayanan pribadi, penginjil-penginjil datang ke berbagai negeri. Juga kita yang terus menggarami sekitar kita. Terus, saudaraku, itu seluruh pelosok-pelosok dunia, ujung-ujung dunia yang tidak terjamah itu akan terjangkau Injil. Ini janji Tuhan. Seluruh dunia akan mendengar Injil, barulah tiba kesudahannya. Ini janji Tuhan dan pasti akan digenapi. Oleh karena itu kita harus menggunakan apa? Media sosial dengan baik. Jangan menggunakan media sosial untuk melampiaskan hawa nafsu, untuk menjaring opini-opini yang salah, untuk mengajak mereka untuk sama-sama berontak, sama-sama pahit, untuk menebar kebencian, menebar perpecahan. Jangan. Ayo kita mau pakai media sosial dengan baik. Kita pakai misalnya aplikasi Instagram, kita pakai untuk mengabarkan Injil, sehingga orang-orang yang mengfollow kita, mereka bisa tahu Yesus, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, bisa percaya Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita tulis dalam media sosial kita. Jangan sampai media sosial kita menyebabkan banyak orang tersandung. Waduh, males ini kalau sama orang ini ya, media sosialnya cuma mengandung kebencian, padahal Kristen loh. Tapi kok gini ya? Aku sih gak Kristen aja masih lebih baik loh. Jangan seperti itu. Ayo kita sama-sama kabarkan Injil. Angka pertama ini pasti akan digenapi. Angka kedua adalah
jumlah orang yang percaya genap. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Jadi Israel ini masih keras hati sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Jadi Israel saat ini itu keras hati. Dia tidak mau percaya ada Mesias, saudara. Yesus Mesias, tidak percaya. Nah ini memang Tuhan izinkan supaya apa? Bangsa-bangsa lain itu, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu banyak masuk sampai jumlahnya itu, bilangannya itu genap. Ada angkanya yang Allah tahu lebih dulu itu. Genap baru tibalah kesudahannya. Nah, apa ini? Ayo kita mau sama-sama bergerak juga menjangkau jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan. Minimal adalah keluarga kita dahulu. Kisah 16 ayat 31. Kemudian jiwa-jiwa yang dibebankan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya anggota persekutuan sel, sahabat-sahabat dalam kuliah, teman-teman bekerja, dan lain sebagainya, lingkungan kita. Pastikan hidup kita menjadi pelaku firman, agar mereka yang tidak percaya bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan sampai percaya Tuhan Yesus. Jadi ya, kalau angka pertama itu seluruh dunia mendengar Injil. Jadi mereka nggak ada yang tahu, mereka tidak bisa mengelak nama Yesus. Siapa Yesus? Oh, itu Tuhannya orang Kristen. No, paling tidak mereka berarti pernah mendengar Injil. Yesus juru selamat. Yesus sanggup melepaskan dosa. Itu seluruh dunia pasti akan tahu itu. Itu bukan istilah. Akan tahu janji itu. Yang kedua, sebagian dari mereka yang dengar Injil itu akan percaya Yesus. Bagaimana dengan mereka yang murtad, yang mundur dari Tuhan? Itu Tuhan sudah tahu lebih dulu. Misalnya angkanya 1 juta. Nah, walaupun dalam pergerakan zaman ini ada yang mundur, ada yang masuk, ada yang mundur, ada yang masuk, Tuhan sudah tahu ini pasti 1 juta kok. Jadi kursinya itu sudah ada. Tapi kalau kita nggak setia, mundur, itu akan diganti oleh orang lain. Nah, oleh karena itu kita sama-sama setia, juga terus mengabarkan Injil agar banyak jiwa-jiwa datang percaya Yesus. Ketiga, saudaraku, jumlah orang sempurna genap. Apalagi nih saudaraku, ini angka yang ketiga, Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ya, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Akan ada 144.000 orang sempurna baru datang ini, berdiri di bukit Sion bersama-sama 144.000 orang sempurna. Berarti ini angka harus digenapi dulu. Saat ini ada berapa sih orang sempurna? Kalau kita hitung dari zaman Adam sampai saat ini, ya ada Henok 1, Musa walaupun mati dulu sudah belajar di Yudas ayat yang ke mana itu? Yudas ayat yang ke-9, ya kan? Musa. Terus Elia. Itu orang-orang sempurna. Putra manusia Yesus. Itu orang sempurna, dia Allah. Yang putra manusia yang terakhir ini, tapi minimal itu orang 3 ini yang jelas. Kalau putra manusia Yesus memang Allah menjelma jadi manusia, dia mati di kayu salib, dia tanpa dosa, dan dia mempertahankan kesuciannya tanpa dosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dia mati, dia bangkit kembali menjadi Allah. Jadi putra manusia Yesus itu dulunya adalah Allah yang sempurna. Dia menjadi manusia, 100% manusia yang sempurna juga, tanpa dosa walaupun dicobai oleh berbagai macam dosa segala hidupnya. Sebagai manusia, dia mampu, dia menang, dia bisa tidak berbuat dosa sama sekali. Ini hebat. Dan dia kembali ke surga sebagai Allah yang sempurna. Ya, kita perkecualian itu. Kita minimum itu 3. Apakah ada lagi zaman sekarang orang-orang sempurna? Ya, kita tidak tahu. Nggak tertulis juga tidak ada berita. Orang sempurna itu gimana? Langsung naik ke tahta Allah. Langsung naik. Jadi hilang. Kayak Henok, Musa.
Elia, naik hidup-hidup. Nah, zaman sekarang masih belum ada. Nanti akan bermunculan saudara, orang-orang sempurna itu bermunculan sampai 144.000. Nah, total ini kita mau juga turut ambil andil. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menggembalakan jiwa-jiwa agar sama-sama kita terus bertumbuh ke arah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladanku seperti aku mengikut Kristus. Kita mau gembalakan, kita mau tumbuhkan rohani mereka. Cuma juga kita menumbuhkan rohani kita sendiri supaya sama-sama tumbuh. Dan di antara mereka-mereka yang tumbuh ini akan ada 144.000 orang sempurna. Ya saudaraku ya, ini 3 angka kedatangan Tuhan yang harus digenapi. Nah, titik penentuan dalam kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, titik penentuannya itu bukan terletak pada tanggal kedatangan Tuhan. Bukan terletak di situ. Melainkan pada tanggal kapan dimulainya minggu ke-70 Daniel. Kita perlu membahas ini dalam satu video tersendiri. Nah, kenapa kok perlu membahas ini, saudaraku? Titik penentuannya ini kok di minggu ke-70 Daniel. Apa itu minggu ke-70 Daniel? Kenapa kita harus bahas itu? Kenapa? Karena pengecek-pengecek itu tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi jika kita mengerti hal ini, maka kita akan rindu terlibat dalam proyek penggenapan rencana Allah ini. Karena yang ditunggu-tunggu orang tuh kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Tidak ada yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Nah, tapi saudaraku, kita yang perlu tahu itu adalah titik penentuan minggu ke-70 Daniel. Kalau kita sudah tahu itu titik penentuan minggu ke-70 Daniel, kita masuk di situ. Oke, tinggal menunggu 3,5 tahun akan terangkat ke surga. Oleh karena itu, untuk membahas itu saya tidak bisa dalam 1-2 menit. Saya akan bahas itu dalam satu video tersendiri, saudaraku. Titik penentuan minggu ke-70 Daniel. Kita perlu tahu ini supaya nggak ikut-ikutan pengecek-pengecek itu. Wah, kamu mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, karena datang Tuhan pasti datang. Saya enggak mencari tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tapi saya mau terus mempersiapkan diri saya untuk siap saat minggu ke-70 Daniel datang. Tiba, lonceng itu dibunyikan, teng, minggu ke-70 Daniel start. Itu saya tahu 3,5 tahun lagi Tuhan Yesus akan datang, dan saya harus siap sedia. Kalau kita siap sedia pada saat minggu ke-70 Daniel, terlambat, hanyut sama dalam dosa, terlambat. Kita harus siap mulai sekarang menggenapkan 3 angka kedatangan Tuhan. 144.000 orang sempurna itu akan bermunculan di minggu ke-70 Daniel ini, saudaraku. Angka pertama, kedua, dari sekarang ini terus bergerak. Angka ketiga juga terus bergerak, tapi belum ada kelihatan orang sempurna. Tapi nanti akan ada di dalam minggu ke-70 Daniel. Saya sampai di sini dulu. Video akan datang kita bahas itu titik penentuan minggu ke-70 Daniel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.